Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan selalu dan nikmat iman. Tidak lupa juga kita junjungkan kepada baginda besar kita Rasulullah SAW yang telah hingga saat ini kita dapat menikmati iman-iman dan nikmatnya Islam. Perkenalkan, nama saya Alif Kurniawan, saya dari Prodi PWK kelas B. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Saya akan menjelaskan tentang presentasi yang berjudul Permukiman Kumuh. Sebelumnya, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat seperti sanitasi yang tidak baik, kurangnya air bersih, dan pembuangan sampah yang tidak terkendali. Selanjutnya, permukiman kumuh seringkali dipandang sebagai masalah sosial. Namun sebenarnya masalah ini juga berkaitan dengan perencanaan ruang dan tata kota yang kurang optimal. Permukiman kumuh sebagian besar terjadi di kota-kota yang berkembang pesat, baik di negara-negara berkembang maupun negara maju. Fenomena ini terjadi karena adanya kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin meningkat, sementara lahan yang tersedia terbatas, yang disebabkan oleh angka kelahiran yang sangat tinggi. Para pendatang dari pedesaan yang mencari pekerjaan di kota biasanya menghuni permukiman yang kumuh. Hal ini karena alasan ekonomi, yakni biaya sewa rumah yang lebih mahal karena biaya sewa rumah yang murah di permukiman yang lebih layak huni. Permukiman kumuh biasanya memiliki ciri-ciri tertentu seperti kondisi fisik bangunan yang buruk, sanitasi yang tidak baik, aksesibilitas yang sulit, dan banyaknya konflik sosial. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi seringkali menyebabkan berbagai masalah seperti penyebaran penyakit dan berbagai kejahatan. Dalam perencanaan wilayah dan kota, upaya untuk mengatasi permukiman yang kumuh dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memperbaiki kondisi fisik bangunan dan infrastruktur yang ada di permukiman tersebut. Hal ini meliputi pembangunan jalan, pembangunan WC umum, dan tempat sampah. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengadaan lahan untuk membangun hunian yang lebih layak, sehingga penduduk yang berpenghuni di tempat yang kumuh akan menjadi lebih baik. Pembangunan huni yang layak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti program perumahan atau pembangunan rumah susun. Upaya lain adalah dengan meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan permukiman mereka sendiri. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap permukiman mereka sendiri, sehingga dapat memelihara dan meningkatkan kualitas hidup di lingkungan mereka. Kita harus memahami bahwa penanganan permukiman kumuh bukanlah hal yang mudah dan butuh waktu yang lama. Namun dengan keseriusan dapat bekerja sama semua pihak, kita dapat menciptakan kota-kota yang lebih ramah lingkungan dan layak huni bagi semua warga. Tidak semua warga bisa dipindahkan ke tempat yang lebih baik karena mereka sudah terbiasa di tempat yang kumuh itu, karena sejak lahir mereka sudah di situ dan dibesarkan di tempat yang kumuh. Karena mereka sudah terbiasa di tempat yang kumuh, sehingga mereka akan sulit untuk menerima tempat yang baru. Ada beberapa saran dari saya atau sebuah program agar meminimalisir tempat kumuh ini sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan rumah susun sewa sederhana. Rumah susun sewa sederhana atau biasa disebut pula rusunawa menjadi salah satu alternatif bagi keluarga menengah ke bawah untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Rusunawa sendiri merupakan fasilitas dari pemerintah untuk mengurangi permukiman kumuh, khususnya di kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan ruang tanah yang sedikit. Yang kedua, melakukan atau membuat program bantuan sosial. Bantuan sosial memang sudah banyak disediakan oleh pemerintah. Namun, dikarenakan belum cukup banyak menjangkau untuk semua keluarga menengah ke bawah, maka perlu adanya peningkatan untuk meratakan keseluruhan, sehingga dalam hal ini dapat membantu keluarga menengah ke bawah untuk memiliki tempat tinggal yang layak serta aman. Yang ketiga, mulai mengontrol pembangunan permukiman dengan ketat. Bukan hal asing lagi bagi kita yang berada di Indonesia ini, banyak pemukiman yang kumuh dikarenakan padatnya tempat tinggal serta penduduk yang padat namun tidak diimbangi dengan ruang. Oleh karena itu, pemerintah perlu kembali menelaah kebijakan pembangunan rumah tinggal dan juga menyiasati tempat tinggal warga, khususnya perkotaan, agar tertib dan lebih terkontrol lagi. Yang keempat, pemerataan penduduk di wilayah perkotaan. Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab adanya permukiman penduduk adalah ketika banyaknya masyarakat di suatu wilayah secara berlebihan dan tidak merata, khususnya yang ada di Pulau Jawa, di mana menjadi pulau terpadat dan banyaknya permukiman lantaran baik jumlah penduduk dan tanah yang tersedia tidak sebanding. Oleh karena itu, perlu adanya kembali program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang lebih rendah kependudukan. Hal ini tentu saja dapat mengurangi permukiman kumuh dan dapat meratakan setiap penduduk yang ada di Indonesia sesuai kapasitas wilayah tersebut. Yang kelima, pemerataan pembangunan di seluruh kota. Masyarakat umumnya melakukan urbanisasi dikarenakan fasilitas umum yang terbatas. Fasilitas umum yang ada di kota besar, khususnya Jakarta, lebih memadai dibandingkan kota-kota lainnya. Hal ini menyebabkan pula kepadatan penduduk yang berimbas pada sempitnya lahan untuk tempat tinggal, hingga terciptalah permukiman yang kumuh. Oleh karena itu, perlunya pemerataan pembangunan di seluruh kota sangat membantu dalam mengatasi permukiman yang kumuh. Yang keenam, sosialisasi mengenai tata ruang kota serta kebijakan pembangunan kepada masyarakat. Dan yang ketujuh, yang terakhir, pemerataan lowongan kerja serta peningkatan ekonomi pada masyarakat. Secara tidak langsung, ekonomi sendiri mempengaruhi adanya permukiman kumuh yang umumnya dibangun oleh keluarga menengah ke bawah. Hal ini karena mereka kurangnya tempat bekerja, sehingga mereka menghasilkan penghasilan seadanya dan mempengaruhi tempat tinggal mereka dengan hasil ekonomi mereka, sehingga dapat tercukupi seperti bahan makanan, bahan pokok, kebutuhan anak, dan lain-lainnya. Ketidakadaan dana dan ketidakmampuan dari segi ekonomi membuat masyarakat terpaksa membangun rumah tidak sesuai dengan tata cara dan peraturan yang ada. Kebutuhan tempat tinggal namun terkendala biaya menjadi salah satu penyebab secara tidak langsung. Untuk itu, perlu adanya pemerataan lowongan kerja bagi masyarakat dan juga perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik, dapat menjadi cara untuk mengatasi perubahan kumuh. Hal ini dapat dilakukan pemerintah dengan melakukan berbagai program, dengan cara melakukan program yang ada yang sesuai dengan daerah tersebut. Misalnya daerah tersebut banyak sampah, pemerintah akan membuat program agar masyarakat bisa mendaur ulang sampah itu menjadi karya. Beberapa hal di atas merupakan hal-hal yang dapat menjadi saran maupun solusi dalam menanggulangi dan mengatasi permukaan yang kumuh, khususnya di daerah Indonesia, kota-kota besar. Masih banyak lagi cara yang dapat menjadi solusi, namun utama dari keseluruhan adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menanggulangi dan membangun permukiman yang lebih sehat dan lebih baik untuk di masa kedepannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.